Apa itu akreditasi sekolah? Akreditasi diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat atau tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya. Akreditasi juga dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah atau madrasah yang terakreditasi dan tidak dengan peringkat A, B, C, dan seterusnya. Masa berlaku akreditasi. Menurut Permendikbud 29/2012 pasal 8, masa berlakunya akreditasi yang pertama yaitu akreditasi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, akreditasi dapat dilakukan kurang dari 5 tahun apabila satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang. Nah, yang ketiga yaitu satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Yang keempat yaitu satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN SM tetap memiliki status akreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN SM. Nah, apa saja persyaratan akreditasi sekolah? Yang pertama yaitu memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Dan yang keenam, telah menamatkan peserta didik. Bagaimana sistem pelaksanaan akreditasi sekolah? Pelaksanaan akreditasi sekolah. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah madrasah, pemerintahan membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BAN Sekolah Madrasah. Kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah madrasah. Di tingkat provinsi, pemerintahan membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah yang berwenang untuk melaksanakan akreditasi untuk TK atau RA, SD MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, dan SLB untuk membantu kelancaran tugas Badan Akreditasi Provinsi. Pemerintahan membentuk unit pelaksanaan akreditasi kabupaten atau kota. Mekanisme akreditasi sekolah madrasah. Yang pertama, penetapan sasaran sekolah atau madrasah. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan database Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah. Lalu melakukan validasi terhadap data sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan untuk memastikan bahwa sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk akreditasi.
Nah, yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah atau madrasah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi dengan mempelajari perangkat akreditasi, tahap dan jadwal pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab sekolah ataupun madrasah, dan yang terakhir yaitu mengisi instrumen dan melengkapi data pendukung. Yang ketiga, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah atau madrasah mengisi secara online melalui aplikasi Sispena, yaitu yang pertama yaitu instrumen akreditasi, yang kedua instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung sesuai kondisi real sekolah. Yang keempat, penetapan kelayakan sekolah, madrasah, dan penugasan asesor. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah atau madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan kelayakan. Nah, selanjutnya yang kelima, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data, dan instrumen pendukung. Yang keenam, validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Setelah validasi proses dan hasil visitasi, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah melaksanakan verifikasi hasil validasi, penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah atau madrasah. Nah, yang kedelapan, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah madrasah ditetapkan melalui Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah yang dihadiri oleh anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, dituangkan dalam surat keputusan. Nah, selanjutnya yaitu yang kesembilan, penerbitan dan penyelenggaraan sertifikat akreditasi. Hasil Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan yang dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah ataupun madrasah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, yang terakhir yaitu sosialisasi hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah dan madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media massa, website, dan media lainnya. Dan ini ada untuk melihat sekolah yang sudah diakreditasi, kawan-kawan bisa masuk kepada link yang telah tertera di PowerPoint video saya ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video saya pada hari ini. Saya Liana Putri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.